Kita nanti akan baca dari Efesus pertama ayat 3 sampai 14. Tapi kita lihat dulu ini. Saudara bisa lihat foto saya di situ? Nggak ada, saudara. Saya nggak ada di situ. Mungkin di balik gelap sono yang nggak ada juga. Ya, siapakah ini? Ini keluarga kerajaan King Charles, keluarga kerajaan atau Royal Family of United Kingdom. Ya, di mana ini diambil fotonya? Di Buckingham Palace. Ya, saudara, di dalam keluarga ini, di dalam Buckingham Palace ini, di dalam keanggotaan Royal Family ini, ada begitu banyak keistimewaan yang dibuat ini tidak bisa menikmati. Contohnya saya nggak bisa jalan-jalan bebas di sana, dan saya nggak punya hak waris atas kerajaan Inggris karena saya bukan anggota Royal Family, kecuali Pak Yodi ya sedang mendaftar. Enggak ya. Semua ini mulai dari ujung sana sampai ujung sini, mereka adalah anggota Royal Family dan mereka punya hak menikmati berkat atau kekayaan dan segala kesejahteraan kemakmuran kerajaan di dalam. Ya, itu saya ambil contoh itu. Nah, saudara, sekarang in Christ, di dalam Kristus, apa yang akan Tuhan berikan? Artinya kita di dalam kerajaan Kristus, di dalam kerajaan yang sesungguhnya, kerajaan dunia ini. Nah, saudara punya keistimewaan lebih dari royal family. Karena kita ini royal family-nya Kingdom of God. Kerajaan sorga. Mari kita lihat ayat yang pertama. Ayat ketiga, maaf. Ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ini artinya dalam kerajaan, sistem kerajaan sorga, saudara yang di dalam Kristus akan masuk ke dalam sistem kerajaan sorga. Masuk di dalam keanggotaan dan akan menikmati keanggotaan sistem kerajaan sorga. Yang berarti jauh besar daripada yang tadi kita lihat berkat universal. Kerajaan surga itu melampaui segala kekayaan yang ada di bumi ini. In Christ, di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Tuhan mengaruniakan. Mengaruniakan ini artinya dianugerahi. Diberikan kepada manusia tanpa upaya usaha, tanpa prestasi. Tuhan berikan dengan cuma-cuma bagi mereka yang mau in Christ, yang mau tinggal di dalam Kristus. Ada begitu banyak berkat di dalam Kristus. Kesatuan, kepenuhan, pemulihan, kedalaman, intimasi, dan semua dikasihi, penerimaan, semua berkat di dalam Kristus itu begitu melimpah. Bahkan karena dikatakan segala ini, segala. Jadi Tuhan nggak simpan-simpan yang di sorga. Tuhan katakan segala yang di sorga boleh menjadi milik saudara. Kalau kalau siapa di sini? Ada Pak Stephen, welcome ya. Misal Pak Stephen bicara kepada kita, "Hai guys semua, ke rumah saya, ya. Silakan nikmati semua makanan di rumah saya, segala ada di rumah saya. Silakan dimakan, piring, sendok dan semuanya boleh dimakan gitu ya." Tuhan katakan kepada kita, anakku yang kukasihi, di dalam Kristus, aku berikan segala yang ada di surga untuk engkau. Segala berkat rohani ini. Amin, saudara. Nah, sekarang kita mau jauh
lebih dalam. Apa saja itu? Segala yang ada di surga saya bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, dipilih oleh Bapa, oleh Allah Bapa. Elected, dipilih, chosen. Ya, kita, saudara, ketika saudara di dalam Kristus, saudara dipilih. Saudara ditentukan. Ayat keempat. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita. Allah telah memilih saudara sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Kristus, sekali lagi. Allah memilih, Allah Bapa memilih saudara dan saya. Ayat kelima. Dan kasih telah menentukan, predestin, telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, adopted. Ya, kita diangkat menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, diangkat menjadi anggota royal family. Saudara, kalau saudara diangkat anak oleh Raja Charles III, siapa yang mau? Semua mau angkat tangan berlomba-lomba. Karena itu kekayaan dan semua hak kerajaan Inggris akan menjadi bagian dari saudara. Nah, saudara, ini Tuhan, Raja, segala raja, yang lebih besar kerajaannya dari kerajaan manapun di muka bumi, mengangkat saudara dan saya menjadi anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Tuhan dengan rela hati, tanpa paksaan. Tuhan nggak paksa kita. Ya, dengan rela hati Tuhan juga memberikannya tanpa bayaran. Cuma-cuma itu artinya. Saudara nggak perlu apply visa dan lain sebagainya. Nggak perlu submit dokumen apapun untuk mendapatkan elected ini, terpilih ini. Saudara hanya ambil keputusan. Mau tidak menjadi bagian in Christ, di dalam Kristus. Maka saudara terpilih. Amin, saudara. Ayat 6. Supaya terpujilah anugerahnya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus. Diulang lagi, di dalam Kristus. Saudara, ayat ini luar biasa. Setiap ayat diulang in Christ. In Christ. In Christ. In Christ. Di dalam setiap ayat ini. Di dalam Kristus engkau dikasihi. Di dalam Kristus engkau dipilih. Bapa memilih saudara dan saya. Yang kedua, saudara. Apa manfaat kita di dalam Kristus? Apa benefit kita tinggal di dalam Kristus? Saudara, ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. God the Son menebus saudara. Ayat 7 sampai 10. Distempel redeem. Bebas ditebus. Ayat 7. Sebab sekali lagi apa saudara? Di dalam Dia kita bertebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran dosa kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya, anugerahnya. Saudara ditebus. Bukan berarti kita telah berbuat baik. Tidak ada perbuatan baik kita yang bisa diterima oleh Allah. Tidak ada perbuatan baik kita yang bisa sepadan membayar dosa kita. Kita semua ini umat tebusan, kita perlu ditebus oleh Kristus melalui darahnya, dikatakan. By the blood kita ditebus. Itu keselamatan yang Tuhan berikan. Itu manfaat yang Tuhan berikan. Itu janji yang Tuhan berikan kepada kita in Christ. Di dalam Kristus. Nah, bahkan tidak bisa, ya, penebusan ini tidak bisa kepada semua orang secara massal. Dengan otomatis semua ditebus. Nah, mereka yang in Christ, dikatakan di dalam Kristus. Mereka yang mau menerima Yesus. Mereka yang mau di dalam Kristus. Berarti tidak ada di dalam yang lain. Hanya ada satu jalan. Hanya ada satu cara supaya bisa menikmati penebusan dan pengampunan ini. Yaitu di dalam Kristus. Saudara, ditebus dan diampuni itu jauh lebih besar, jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari apapun yang kita lihat tadi, berkat universal itu. Ini yang utama, berkat rohani
penting untuk saudara dan saya ditebus dari dosa dan kesalahan kita. Amin. Yang ayat ke-8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Ya, ayat ke-9. Ayat ke-9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam siapa? Kristus. Again, sekali lagi, di dalam Kristus. Oleh karena itu saya beri judul hari ini, In Christ. Judul hari ini, di dalam Kristus. Ayat ke-10. Sebab persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Bapak Ibu Saudara, kabar gembira. Saudara, firman Tuhan ini menginformasikan dan memberikan kehidupan kepada kita dan menyampaikan kebenaran, kabar gembira buat kita bahwa Kristus adalah kepala segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Berarti bumi ini ada di bawah pemerintahan sang kepala kerajaan surga, yaitu siapa? Yesus Kristus namanya. Dan kita, saudara, diangkat menjadi anak-anak kerajaan, anak-anak raja surga, anak-anak kepala kerajaan surga, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Bukankah kita bangga dan bersyukur? Amin, saudara. Hanya mereka yang in Christ, hanya mereka yang di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara, pilihlah pada hari ini, hiduplah di dalam Kristus, in Christ. Itulah identitas saudara yang sejati. Ayat 11. Berikutnya yang ketiga, ayat 11 sampai 14. Dimateraikan, distempel, seal oleh Allah Roh Kudus, God the Spirit. Dimateraikan, itu artinya sah dan tidak ada yang bisa buka materainya. Telah distempel oleh apa? Darah Yesus Kristus dengan darah yang mahal. Ayat 11. Di dalam Dia, sekali lagi, di dalam Dia, di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah saudara diberi warisan kerajaan surga, berkat rohani, segala berkat telah diberikan kepada saudara dan saya. Kita yang semua sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menerima menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat 13. Di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga, saudara juga, Stephen juga, semua kita di sini, saudara kita semua telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan saudara. Saudara telah menerima Injil keselamatan ini, telah mendengar keselamatan ini. Oleh karena itu saudara dengarkan baik-baik ini. Di dalam Dia kamu juga, saudara juga. Ketika saudara percaya, saudara akan dimateraikan. Saudara akan dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Materai untuk saudara dan saya. Saudara secure. I am secure, tadi kita nyanyikan. Sekarang I know who I am. Now I know who I am. Kita telah dipilih, kita telah ditebus, kita dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Berkat surgawi ini bagi saudara. Amin, saudara. Bagi kita semua. Roh Kudus itulah jaminan warisan saudara dan saya. Amin, saudara. Roh Kudus yang hadir ada saat ini. Bahkan Dia ada di tempat ini. Roh Kudus yang akan menjadi jaminan saudara. Jaminan kita.
jaminan kepastian sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin, saudara. Kalau kita beli barang, beli mobil, beli TV, beli barang elektronik, kita pasti minta surat garansinya, ya betul. Kalau ada masalah kita akan klaim. Saudara, untuk masuk kerajaan surga, Tuhan memberikan jaminan ini. Untuk menjadi anggota kerajaan surga, Tuhan berikan jaminan ini. Roh Kudus, jaminan saudara, bahwa Dia akan menolong saudara. Dia akan menjadi helper, menjadi penolong kita. Di dalam segala kesulitan ada Roh Kudus. Amin, saudara. Dialah jaminan, dan berarti saudara berhak menerima warisan yang dari Tuhan. Jadi Bapak Saudara, di dalam Kristus, sekali lagi hanya di dalam Kristus, saudara. Tidak ada di dalam yang lain. Keselamatan, semua segala berkat di sorga itu hanya di dalam Kristus. Kita terima semuanya. Katakan bersama saya, semuanya. Semua yang ada di sorga, semua sistem kerajaan sorga, semua hak kerajaan sorga, semua warisan kerajaan sorga, semua kehidupan kerajaan sorga itu menjadi milik saudara dan saya. Now I know who I am. Sekarang saya tahu siapa saya. Saya adalah anggota kerajaan sorga. Amin, saudara. Saudara adalah anggota kerajaan sorga. Saudara adalah ahli waris kerajaan sorga yang berhak menerima kehidupan, pemulihan, pemenuhan, kekayaan, kemakmuran, segala berkat di sorga Tuhan karuniakan bagi saudara. Jika saudara tinggal di dalam siapa? Kristus. Maka Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, segalanya, Allah Tritunggal menjadi memberkati saudara dan saya. Amin, saudara. Itulah berkat yang sesungguhnya. Kalau engkau mendapatkan berkat ini, maka engkau dapat semuanya. Yang mana saudara pilih? Di luar Kristus, saudara bisa dapat berkat kekayaan, bisa menikmati semuanya, bisa menikmati udara bernafas, dan bisa bepergian ke luar negeri, bisa segala macam saudara dapat. Tapi hanya di dalam Kristus saja berkat rohani itu, warisan kerajaan surga itu, yang mana kita pilih. Di dalam Kristus kita bisa menikmati semuanya, termasuk surga dan bumi. Bukan hanya surga saja, di bumi juga kita menikmati semua kekayaan. Kita menikmati semua berkat dari Tuhan jika kita di dalam Kristus. Amin, saudara. Jadi saya beri kesimpulan pada pagi hari ini. Di dalam Kristus, in Christ, Bapa memilih dan mengadopsi kita untuk menjadi kudus bagi kemuliaannya. Di dalam Kristus, ya, Yesus Kristus menebus kita melalui darahnya supaya kita bebas dari kuasa dosa, supaya kita menjadi kudus, menjadi murni, dan dibenarkan untuk layak di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, kesimpulannya, Roh Kudus menjamin saudara. Roh Kudus menyertai saudara. Roh Kudus memeteraikan, menjamin warisan yang kekal itu tidak akan bisa dicuri oleh siapapun juga. Warisan saudara tidak akan ada yang bisa mencurinya karena ada Roh Kudus yang memeteraikannya. Janji keselamatan itu tidak bisa dicuri dari saudara. Kasih Kristus itu tidak bisa ada yang mencuri dari saudara karena ada jaminan. Penjaminnya siapa? Roh Kudus yang akan menyertai saudara. Jadi apa saudara yang perlu kita lakukan? Yang pertama saudara, lakukan ini bagi dirimu sendiri. Untuk saya juga. Mari kita menyembah Tuhan. Jangan khawatir lagi mengenai apa yang di dunia ini. Saudara sekarang adalah anggota kerajaan surga. Ya, anggota kerajaan surga. Saudara, identitas saudara adalah anggota kerajaan surga. Jadi makanya saudara sembahlah Tuhan. Menyembah Allah kita. Jadi kalau kita datang beribadah ke sini, mari kita menyembah Tuhan, saudara. Menyembah Tuhan secara korporat bersama-sama. Menyembah Allah kita secara bersama-sama. Karena kita punya identitas yang sama. Kita anggota kerajaan surga. Amin, saudara. Dan mengucap syukur. Hiduplah penuh dengan ucapan syukur. Jangan mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Hiduplah dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Karena kita telah ditebus, karena kita telah dipilih, karena kita adalah anggota kerajaan sorga.
Mengucap syukur atas keselamatan yang telah kita terima, atas warisan yang kita telah terima. Amin, saudara. Yang berikutnya, apa yang perlu kita lakukan? Berjalanlah dengan penuh keyakinan bahwa identitas kita sekarang adalah identitas yang baru. Kita bukan lagi pendosa. Saudara bukan lagi pendosa, tapi saudara adalah anak Allah, umat pilihannya yang telah ditebus dan dimateraikan. Berikutnya, bagikan kabar sukacita ini, yaitu Injil. Amin, saudara. Ajak sebanyak mungkin orang lain untuk mengalami dan menerima berkat rohani yang sama dengan saudara nikmati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, berkat ini bukan hanya untuk kita. Amin. Berkat ini juga buat orang lain. Supaya mereka tidak hanya menikmati berkat yang universal. Manusia yang teman kita, keluarga kita, siapapun juga, mereka juga perlu menikmati segala berkat rohani di dalam sorga. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, biarlah firman ini berbicara kepada kita semua, mengingatkan kembali kita untuk kita mengucap syukur atas identitas baru yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan mengingatkan kita semua untuk terus tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang kami tahu Tuhan, identitas kami. Keselamatan yang Kau beri tidak sia-sia atas hidup kami. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Dan untuk itu kami mau menghidupinya. Dan Engkaulah Tuhan kepala dari tubuhmu. Engkaulah kepala gereja yang berkuasa di sorga dan di bumi. Biar pada pagi hari ini kami umat-Mu Tuhan menyerahkan segala kehidupan kami. Jika ada di antara kami pada pagi hari ini yang kurang percaya, ampuni kami. Jika ada di antara kami pada pagi hari ini yang memberontak, mengeluh kepada Engkau Tuhan, ampuni kami. Jika ada di antara kami pada pagi hari ini Tuhan, yang marah karena Engkau tidak menepati janji Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami percaya Engkau pasti menepati janji-Mu Tuhan. Jika ada di antara kami pada pagi hari ini, kami yang menjauh, mengambil keputusan menjauh dari Engkau Tuhan, ampuni kami pada pagi hari ini. Kami mau tinggal in Christ, in Christ, in Christ. Jika ada juga di antara kami pagi ini, menaruh dendam, benci, sakit hati terhadap saudara kami yang lain. Kami mau ambil keputusan pada pagi hari ini untuk mengampuni Tuhan. Kami mau mengampuni Tuhan. Siapapun yang pernah menyakiti kami. Karena kami mau terima segala berkat rohani di dalam surga itu. Sebelum saudara melakukan perjamuan kudus ini pada pagi hari ini, mari kita taruh perhatian kita kepada firman ini. Dan dengarkan ini saudara baik-baik. Jika masih ada di dalam hatimu pada pagi hari ini, menyimpan saudara sakit hati kepada saudara yang lain, mari kita ambil kesempatan pagi ini. Ambil keputusan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau mengampuni. Saya mau mengampuni Tuhan. Karena Kristus telah terlebih dulu mengampuni, menebus dosa saya. Kami aman, kami ditebus, kami telah dibeli oleh darah yang mahal, Yesus Kristus darahmu, dan kami menerima janji-janji Kristus. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang tinggal di dalam Kristus, hari ini
Pulanglah dengan damai sejahtera, dan kiranya firman Tuhan akan tinggal di dalam hidupmu, di dalam hatimu, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan jemaat terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dan damai sejahtera Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama. Amin. Amin. Amin.